Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah Studi Media dan Budaya. Perkenalkan, nama saya Madia Aini Widiantari dari kelas KM MCF Gabungan. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap film Bumi Manusia berdasarkan teori feminisme. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk menampilkan sedikit cuplikan dari film Bumi Manusia itu sendiri. Berikut cuplikannya. Analisme Lema. Mingke, Mingke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melman. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur, Tuhan? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya guni? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Baik, pada presentasi kali ini saya akan mulai dari latar belakang. Pada pertengahan tahun 2019 kemarin, tepatnya pada bulan Agustus, perfilman di Indonesia dikejutkan dengan hadirnya sebuah film dengan tema dan juga cerita yang berbeda dari perfilman biasanya, di mana cerita dari film ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia merupakan salah satu cerita pertama dari tetralogi buruh karya dari Pramudia Anantatur yang mengisahkan tentang pergolakan sosial di zaman kolonialisme yang mengandung nilai nasionalisme yang dibaluti dengan humanitis dan juga tentang bagaimana bangsa Eropa memandang bangsa pribumi serendah itu, namun bangsa pribumi tetap berjuang untuk bisa memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Bumi Manusia merupakan sebuah cerita yang menggambarkan tentang bagaimana gejolak masa muda yang berujung secara tragis hingga ketimpangan sosial yang terjadi di mana-mana antara orang pribumi dengan penjajahnya yang merupakan bangsa Eropa. Menulis sebuah cerita ketika sedang menekam di dalam tahanan di Pulau Buru dengan banyak penyiksaan, penghinaan, dan penganiayaan bukanlah hal yang mudah bagi Pramudia saat itu. Namun dengan perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya Pram bisa menyelesaikan cerita tersebut dan menulisnya ke dalam sebuah buku dan ia rilis ketika ia sudah keluar dari tahanan. Film Bumi Manusia berhasil menyita perhatian publik karena diperankan langsung oleh tokoh utamanya yaitu Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Mingke,
seorang laki-laki pribumi Jawa Totok yang merupakan anak dari seorang pejabat yang bersekolah di HBS Belanda. Kemudian tokoh utama yang kedua yaitu Mawar Eva de Jong yang berperan sebagai Annelies Melema yang merupakan seorang gadis campuran antara Indonesia dengan Belanda. Pram sebagai penulis tidak ingin memfokuskan cerita ini kepada kisah roman antara Mingke dengan Annelies, melainkan ingin menonjolkan bagaimana perjuangan kaum pribumi pada zaman kolonialisme dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan juga memperjuangkan nama dan nasib bangsa Indonesia. Menurut saya sebagai peneliti, film ini bukan hanya mengandung kisah dan perjuangan seorang Mingke yang ingin memperjuangkan nasib bangsanya saja, namun juga ingin menunjukkan bagaimana kuatnya karakter Nyai Ontosoroh yang diperankan langsung oleh Saine Febrianti yang ingin melawan segala penghinaan terhadap dirinya sebagai seorang Nyai dengan kecerdasan yang ia miliki. Istilah Nyai pada saat itu dianggap sebagai seorang gundik, selir, ataupun simpanan seorang pejabat Belanda yang dianggap sama rendahnya dengan binatang peliharaan. Sehingga karena sebutan itulah, masyarakat sekitar tidak menghormati seorang Nyai. Kekuatan karakter dari seorang Nyai Ontosoroh berhasil mendominasi pada film ini. Bagaimana peran Nyai Ontosoroh tersebut dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pribumi yang cerdas dan juga bukan seorang gundik atau selir serendah yang dianggap oleh orang-orang kolonial. Dalam analisis kali ini, saya akan menggunakan teori feminisme sebagai acuan dalam menganalisis film Bumi Manusia. Menurut website Pakar Komunikasi, feminisme berasal dari kata feme yang memiliki arti bahwa perempuan, di mana feminisme merupakan sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dengan laki-laki dalam mendapatkan haknya dalam masyarakat sosial. Feminisme berbicara soal cara pandang dan juga cara berpikir di mana ingin menyetarakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dan tidak menganggap bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah di hadapan laki-laki. Feminisme hadir akibat adanya ketimpangan dalam cara berpikir dalam suatu budaya mengenai hubungan antar perempuan dan laki-laki. Laki-laki selalu berhasil mendominasi dan merasa sebagai penguasa yang mutlak jika dibandingkan dengan perempuan, sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan dan juga hak bagi perempuan dan justru menjadikan perempuan sebagai budak. Budaya patriarki ini yang ingin dikritik dan juga ingin dilawan oleh perempuan melalui gerakan feminisme. Hal ini memiliki arti bahwa perempuan juga berhak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki dan berhak juga memperjuangkan apa yang memang menjadi hak dan kewajibannya. Memperjuangkan bukan berarti perempuan tidak membutuhkan kehadiran seorang laki-laki, namun hanya ingin menyetarakan hak dan kewajibannya agar tidak dianggap sebagai makhluk yang rendah dan juga lemah di hadapan laki-laki. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai film Bumi Manusia. Film Bumi Manusia merupakan sebuah film yang diangkat dari cerita pertama tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur yang disutradarai langsung oleh Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan kisah seorang anak pribumi Jawa Totok yang bernama Mingke yang sangat dekat dengan bangsa kolonial dikarenakan bersekolah di HBS Belanda yang memperjuangkan nasib bangsanya di hadapan bangsa Eropa pada zaman itu. Film ini juga menceritakan perjalanan cinta yang tragis antara Mingke dengan Annelies Melema, seorang perempuan blasteran Indonesia Belanda, yang dimana dalam cerita ini karakter seorang Nyai Ontosoroh sebagai ibu dari Annelies Melema yang merupakan manusia pribumi juga ikut berperan dalam mendukung kisah cinta mereka yang ditentang oleh banyak pihak karena perbedaan status dan latar belakang. Mingke bukanlah nama asli yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Nama itu hanya plesetan dari kaum Belanda yang memiliki arti mangki atau monyet. Nama asli dari Mingke adalah Tirto Adi Surjo. Ayah Mingke adalah seorang pejabat bupati di daerahnya, sehingga sangat menentang kedekatan Mingke dengan Annelies yang merupakan anak dari seorang nyai yang dikatakan sebagai seorang gundik atau simpanan pejabat Belanda yang derajatnya sama rendahnya dengan binatang peliharaan. Ayah Mingke menentang hubungan mereka dikarenakan menganggap Mingke telah melupakan tradisi dan juga budaya Jawa semenjak ia berada di Eropa dan berhubungan dengan seorang nyai. Namun Mingke tetap bersikukuh untuk berhubungan baik dengan Nyai Ontosoroh.
karena pandangan Mingke terbuka mengenai kebudayaan Eropa dan memiliki penilaian yang berbeda mengenai seorang nyai semenjak berhubungan dengan Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh merupakan seorang pribumi yang berasal dari Jawa, yang ketika usianya baru menginjak 14 tahun, dijual oleh ayah kandungnya sendiri demi sebuah jabatan kepada seorang Belanda yang bernama Herman Melema. Beruntung bagi Nyai bisa mendapatkan suami seorang Herman Melema, karena Herman Melema mengajarkan Nyai Ontosoroh banyak hal, dimulai dari membaca, menulis, hingga berhitung. Nyai Ontosoroh juga belajar bahasa Belanda dan Melayu, sehingga dengan menguasai kedua bahasa tersebut, Nyai dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya sehingga tumbuh menjadi seorang wanita yang berkarakter kuat, mandiri, dan terampil yang tentunya tak kalah dengan wanita berkulit putih manapun. Keangkuhan hukum kolonial Belanda saat itu terus berupaya untuk menghancurkan hubungan Mingke dengan Annelies Melema yang diketahui berlatar belakang yang berbeda. Namun Nyai Ontosoroh terus memberikan semangat dan membantu Mingke untuk berjuang sehormat-hormatnya demi memperjuangkan keadilan bagi bangsa pribumi agar tidak terus dianggap remeh dan dicurangkan oleh kaum kolonial. Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya Mingke berhasil meminang Annelies Melema sebagai istrinya. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena Mingke dan Nyai Ontosoroh harus kembali berjuang untuk mendapatkan hak asuh Annelies yang direbut oleh kaum bangsa Eropa, karena dianggap bahwa Nyai Ontosoroh bukan istri sah dari Herman Melema, dan pernikahan Mingke dengan Annelies dianggap tidak sah dikarenakan mereka masih di bawah umur. Banyak dukungan dan tidak sedikit juga hinaan yang didapatkan oleh Mingke, terutama oleh Nyai Ontosoroh ketika memperjuangkan haknya tersebut. Belum lagi Nyai dituding sebagai penyebab dibalik kematian suaminya, yaitu Herman Melema. Perjuangan hingga titik darah penghabisan sama sekali tidak membuatnya menyerah, walaupun pada akhirnya perjuangannya harus mendapatkan jalan buntu karena hak asuh Annelies jatuh kepada keluarga Melema. Mingke dan Nyai Ontosoroh harus rela berpisah dengan Annelies dan menganggap bahwa setidaknya mereka sudah berjuang meskipun harus kalah secara terhormat. Adapun alasan penulis memilih film Bumi Manusia untuk dianalisis sesuai dengan teori feminisme dalam studi media dan budaya, dikarenakan penulis tertarik dengan tema dan juga jalan cerita dari film ini yang sangat berbeda dengan jalan cerita film pada umumnya. Jalan cerita dan pesan yang ingin disampaikan film ini mengandung unsur kebudayaan yang sesuai dengan tema analisis dari penulis yang itu mengenai studi media dan budaya, khususnya pada budaya patriarki yang memandang wanita lebih rendah daripada laki-laki. Dengan adanya film ini yang menunjukkan bagaimana kuatnya karakter Nyai Ontosoroh sebagai perempuan yang direndahkan pada zaman kolonial Hindia Belanda di Eropa dikarenakan masa lalunya, berhasil membuat semua perempuan yang menontonnya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Karakter Nyai Ontosoroh inilah salah satu contoh representasi dari teori feminisme yang berusaha untuk membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki. Perempuan bukanlah kaum rendahan yang bisa dihina dan diperlakukan seenaknya. Film ini mengandung pesan yang luar biasa dan wajib ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui seperti apa perjuangan kaum pribumi pada zaman kolonialisme dalam memperjuangkan nama dan nasib bangsa Indonesia. Pesan tentang bagaimana kita harus berjuang untuk memperjuangkan apa yang memang seharusnya menjadi hak kita. Jika gagal, itu bukan masalah. Setidaknya kita sudah berusaha dan berjuang untuk itu, dan telah kalah dengan predikat terhormat pada saat itu. Adapun kaitan antara film Bumi Manusia dengan teori feminisme dibuktikan dengan kekuatan karakter seorang perempuan yang bernama Nyai Ontosoroh yang diperankan langsung oleh Saino Febrianti dalam membuktikan bahwa walaupun dirinya seorang nyai, tetapi ia tetap memiliki harga diri yang tidak sama rendahnya dengan binatang peliharaan. Hal ini sangat pantas untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi seluruh perempuan di Indonesia. Anggapan bahwa derajat perempuan, terutama perempuan pribumi yang bukan berkulit putih, pada zaman itu jauh lebih rendah dari kaum Eropa sana, ingin dipatahkan oleh seorang nyai.
Dengan kegigihannya untuk terus belajar dan berbenah diri agar mampu menyaingi para perempuan berkulit putih lainnya, Nyai Ontosoro ingin membuktikan bahwa walaupun dirinya seorang nyai, ia tetap memiliki harga diri dan kecerdasan yang bahkan bisa melebihi kecerdasan seorang guru yang mengajar di HBS tempat Mingke bersekolah. Dengan kecerdasan inilah yang membuat seorang Nyai Ontosoro memiliki jiwa pemberani untuk melawan segala kecurangan kaum bangsa Eropa yang mengambil hak-haknya, termasuk hak asuh anak kandungnya sendiri, hanya karena dirinya bukan dari keturunan bangsa berkulit putih dan hanya seorang gundik pribumi. Hal ini sesuai dengan teori feminisme yang mengatakan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya yang agar tidak dianggap lebih rendah dan dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki, dan memperjuangkan emansipasi seorang wanita dimanapun ia berada dengan kebudayaan seperti apapun itu. Berdasarkan hasil analisis saya tentang film Bumi Manusia berdasarkan teori feminisme, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu di mana setiap film yang ditayangkan pasti memiliki latar belakang dan juga pesan tersendiri yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Begitu juga dengan film Bumi Manusia yang memiliki latar belakang tentang pergolakan sosial yang terjadi pada zaman kolonialisme dan seperti apa perjuangan kaum pribumi dalam memperjuangkan nama dan nasib bangsa Indonesia pada saat itu. Bukan hanya kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga turut serta dalam memperjuangkan nama bangsa Indonesia. Anggapan bahwa kaum perempuan itu adalah kaum yang lemah dan tidak sebanding dengan kaum laki-laki yang lebih mendominasi sirna begitu saja dalam film ini. Kekuatan karakter seorang perempuan Nyai Ontosoro membuktikan bahwa emansipasi wanita harus tetap diperjuangkan dan jangan mau hak-hak yang memang menjadi apa yang memang harus kita dapatkan sebagai perempuan dirampas begitu saja hanya karena perbedaan pandangan pada budaya tertentu. Dengan adanya film ini diharapkan seluruh perempuan di Indonesia dapat berani memegang teguh prinsip hidup seorang perempuan dalam memperjuangkan sesuatu dan tetap menjaga harga dirinya dimanapun dirinya berada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini mengenai hasil analisis film Bumi Manusia berdasarkan teori feminisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.